akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan.
dalam keadaan yang sehat dan Kakak-kakak juga kan sehat-sehat? Tuh. Sehat dong. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Kau beri. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk semuanya adik-adik boleh bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sekali lagi. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Nah, Kak Feve sama Kak Kia, tadi kata lagunya apa? Apa yang tidak pernah Kita lihat, terus kita dengar, dan timbul di hati, ternyata Tuhan sediakan. Nah, itu dia bisa jadi kesaksian adik-adik. Adik-adik bisa ceritain ke siapa aja nih, Kak? Ke teman-teman. Teman-teman, papa mama, bahkan ke guru sekolah minggu. Bener banget tuh, Nah, Kak. kalau gitu kita mau sama-sama nyanyikan lagi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk kita mau sama-sama bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar
Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang, pada kesempatan kali ini, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi rema di kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita tahu kemarin kita sudah belajar 9 buah roh. Nah, 9 buah roh ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Apa saja sih Kak? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adik-adik. Nah, sekarang kakak hanya ingin membahas tentang kata yang terdapat dalam 9 buah roh ini, yaitu tentang kemurahan. Apa sih Kak kemurah hati itu? Kemurahan itu, nah, murah hati adalah sikap ringan tangan, suka memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, atau dengan kata lain, adik-adik tidak diam saja ketika ada orang-orang yang di sekitar adik-adik membutuhkan bantuan adik-adik. Nah, kali ini kita mau belajar ya sama-sama. Orang yang murah hati itu adalah orang yang bersyukur. Oh, benar ya Kak. Ketika kita ada hari ini, kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita dan kita boleh ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Makanya kemurahan hati Tuhan bisa kita bagikan kepada orang lain. Nah, yang kedua, orang yang murah hati itu seperti apa ya Kak? Orang yang penuh dengan kasih Allah. Wah, 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan di situ ada orang-orang yang banyak hartanya. Wah, tapi jika dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan, maka dikatakan bagaimana dia dapat menerapkan kasih Allah. Nah, itu dari adik. Nah, yang ketiga, orang yang murah hati itu adalah orang yang suka menolong. Siapa di sini suka menolong? Wah, banyak ya suka menolong. Menolong mengambilkan papa air minum atau menolong adik merapikan tempat tidur dan lain-lain. Wah, banyak pertolongan yang bisa kita lakukan. Nah, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, kalau kita menolong seseorang, nah dikatakan di situ jangan dengan paksa, tapi dengan sukacita, karena pertolongan kita itu sangat berarti adik-adik ya. Kakak ingat loh, waktu kecil kakak pernah main sama teman-teman naik sepeda. Wah, ketika kita asik lagi main bersepeda,
tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Teman kakak itu, si Tono, sepedanya itu nyangkut sama batu. Akhirnya dia tergelincir dan jatuh. Teman-teman yang lain ada yang ikut membantu, menolong, membangunkan. Tapi ada juga yang mengejeknya. Ya, kamu jatuh, kasihan deh, kasihan deh. Nah, bagaimana sikap kita adik-adik ketika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan? Tentunya kita harus langsung antusias membantu mereka. Nah, apa sih upahnya? Matius 5 ayat 7 mengajarkan kita bahwa ketika kita murah hati, dikatakan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapat kemurahan. Betul nggak adik-adik? Benar, janji Tuhan itu kita terima. Kemurahan Tuhan itu bukan hanya kita rasakan, tapi juga kita nikmati dari orang-orang sekitar kita, ya, dari teman-teman kita, ya. Tuhan Yesus pada waktu berkumpul bersama para ahli Taurat bertanya, "Wah, Tuhan, siapa sih tuh sesama manusia?" Nah, di sini Tuhan mengajarkan tentang murah hati, yaitu di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Apa itu Kak ceritanya? Wah, seru deh ceritanya. Ada seorang Yahudi katanya, firman Tuhan berkata, dia sedang perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi tiba-tiba adik-adik, di tengah perjalanan dia dirampok habis-habisan. Hartanya diambil dan bukan hanya itu adik-adik, dia dipukuli sampai dia hampir mati, dibiarkan saja di tengah jalan. Wah, kasihan ya adik-adik. Iya, kasihan. Lalu Tuhan Yesus menggambarkan ada 3 orang yang lewat. Wah, tentunya adik-adik pernah mendengar cerita ini ya. Yang pertama, orang apa ya yang lewat? Oh ya, betul. Itu adalah imam. Wah, seorang imam yang biasa melayani di gereja. Tiba-tiba dia lewat, dia hanya turun saja dan dia tidak menolong orang itu sama sekali adik-adik. Dia hanya lewat saja. Nah, orang yang kedua siapa adik-adik? Oh, benar. Orang Lewi ya. Ya, betul, orang Lewi. Orang Lewi juga lewat di jalan itu, di mana orang Yahudi itu tergeletak, kesakitan dan membutuhkan pertolongan. Tapi apa yang terjadi? Aduh, orang Lewi juga hanya lewat. Dia tidak menolong orang itu. Nah, ada cerita yang ketiga adik-adik, orang Samaria. Orang Samaria ini lewat di jalan itu. Dengan perlahan dia lewat, dia lihat, wah, orang itu sangat kesakitan. Dia tergeletak dan hampir mati. Dia butuh bantuan. Akhirnya orang Samaria itu menghampiri. Dia membasuh luka-luka orang itu, merawatnya adik-adik, dan menaikkannya di atas keledainya, membawanya ke penginapan. Bahkan dia membayar semua penginapan dan merawat orang itu sampai sembuh. Nah, menurut adik-adik, siapa orang yang murah hati? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli-ahli Taurat itu, ternyata orang yang murah hati itu orang yang memperhatikan sesamanya, yaitu orang yang ketiga, orang Samaria. Nah, teladan ini harus kita lakukan dari contoh orang Samaria ini yang murah hati. Teladan yang patut dicontoh oleh kita semua ya. Ketika kita melihat orang yang kesulitan, kita jangan hanya kasihan, jangan hanya empati, tapi harus ada tindakan di mana kita harus menolongnya, membantunya, menawarkan bantuan dan sebagainya. Hari ini kakak cukupkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh belajar murah hati terhadap semua orang. Nah, ayat hafalan kita adik-adik perlu diingat di dalam Lukas 6 ayat 36. Apa itu Kak? Lukas 6 ayat 36.
hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi adik-adik, Lukas 6 ayat 36, betul. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita untuk kita terus bermurah hati kepada sesama kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Hari ini kita berdoa ya. Kakak akan pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kemurahan hati. Biarlah kami boleh belajar menolong sesama kami. Bukan hanya kami empati atau belas kasihan, tapi kami harus melakukannya untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi rema bagi kami. Dalam nama Yesus, kami semua diberkati dan kami semua ingin melakukannya. Haleluya, amin. Shalom. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. 5 ayat 3. Kita mulai. Aku berdoa. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menyediakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan hari ini, katakan amin. Pengumuman hari ini adik-adik jangan lupa untuk menghafal ayat dan kirim kepada guru kelas masing-masing sampai jam 5 sore. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahun minggu ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kalian sehingga menjadi anak-anak yang sehat, pintar, tambah mengasihi Tuhan, serta hormat kepada orang tua. Ingat juga untuk tetap setia baca Alkitab ya adik-adik, supaya imanmu bertumbuh. Dan tetap jaga kesehatan. Adik-adik minum vitamin, makan makanan yang bergizi, pakai masker, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa di ibadah cerdik hari Kamis dan ibadah Abi minggu depan. Happy Sunday. God bless you.
di ibadah selanjutnya adik-adik. God bless you.